intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Rahayu, Seger Waras. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora dimanapun berada, dan juga kepada teman-teman media, dan juga pada Pak Dirut RSUD dan Bu Sekretaris Dinas Pendidikan. Siang hari ini kita kembali menyampaikan update terbaru tentang persebaran COVID-19, bahwasanya berdasarkan peta persebaran di Kabupaten Blora yang masuk zona merah sudah ada 7 kecamatan. Nah, dalam hal ini sudah ada kasus positif COVID-19, jadi bisa disebutkan ini ada Kecamatan Blora, Jepon, Cepu, Radenan, Jati, Ngawen, dan Bunduran. Sedangkan yang zona orange sudah ada kasus rapid test reaktif, ada 5 kecamatan yaitu Todanan, Banjarjo, Randu Blatung, Kedung Tuban, dan Sambong. Yang masih zona hijau dan semoga tetap bertahan di zona hijau ini ada 4 kecamatan, Japah, Tunjungan, Bogorjo, dan Jiken. Berdasarkan peta tersebut, OTG ada 164 orang, ODP 40 orang, PDP ada 13 orang. Rapid test reaktif 54 orang. Jadi rapid test reaktif ini angkanya semakin bertambah karena hasil dari tracking para pendatang dan juga petugas medis yang terpapar dengan penderita yang positif COVID. Sedangkan positif COVID-19 ini 12 orang, 3 meninggal, 9 sedang dirawat. 50% dari kasus positif ini 6 merupakan pasien dari klaster Temboro, Magetan. Kasus positif ini masih berpotensi bertambah karena rapid test mencapai 54 dan sudah dilakukan pengambilan swab. Kita berharap semoga hasil swabnya nanti negatif. Pasien COVID-19 yang dikarantina atau diisolasi di RSUD Blora, RSUD Cepu, dan Klinik Bakti Padma. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan hingga kemarin, Klinik Padma sudah ada 26 pasien, jadi terdiri dari isolasi yang COVID-19 dan isolasi pasien rapid test reaktif. Sedangkan pasien rapid test reaktif dari tenaga medis ini diisolasi di 2 lokasi, di Hotel Grand Mega sejumlah ada 21 orang, dan di Hotel Mustika 4 orang ya. Nanti kita di akhir sesi akan coba sapa saudara-saudara kita yang dari tenaga medis ini, kondisinya seperti apa, kita ingin tahu dan ingin memastikan, dan nanti akhir sesi ini kita coba akan video call ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari tenaga medis yang diisolasi di Hotel Mustika. Sedangkan jumlah pemudik sampai hari ini 61.068 jiwa, 31.068 jiwa, dan kita juga terus menghimbau agar para pemudik ini lapor ke pihak desa dan melakukan isolasi mandiri 14 hari di rumah, dan diminta untuk jujur ketika memang merasakan ada gejala untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang ada. Dan kita intinya tidak bosan-bosannya selalu menghimbau pada seluruh masyarakat agar terus memenuhi protokol kesehatan yang ada, pakai masker jika keluar, karena kita melihat setiap sore jalanan ini masih ramai dan banyak yang tidak memakai masker, dan juga
ya hal yang lain, cuci tangan pakai sabun, terus kemudian kalau tidak ada kepentingan mendesak di rumah saja, dan juga jaga jarak ini. Dan juga kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa, dan kita berdoa semoga pandemi corona di Kabupaten Blora ini segera berakhir. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti dari Dinas Pendidikan dan dari RSUD Blora, dan nanti di akhir sesi kita akan melakukan video call dengan para medis yang sedang dikarantina di Hotel Mustika. Terima kasih. Mohon izin Bapak Wakil Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu warga masyarakat Blora yang kami hormati, izinkan kami mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menyampaikan arah kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Bapak Ibu warga masyarakat Blora yang kami hormati, dengan adanya penyebaran pandemi COVID-19 ini, pendidikan terkena dampak luar biasa. Kegiatan belajar mengajar di sekolah terhenti, akan tetapi pembelajaran tidak akan pernah berhenti. Untuk menghambat penyebaran wabah COVID-19, sesuai surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di rumah dengan sistem online atau daring sejak tanggal 16 Maret 2020. Secara umum pelaksanaan kegiatan belajar mandiri daring dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan hal ini sesuai dengan era saat ini, yaitu era revolusi industri 4.0. Pembelajaran diarahkan guna mewujudkan pendidikan yang bermakna melalui interaksi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak memberatkan peserta didik. Fokus pada pendidikan karakter, keteladanan, dan pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Namun harus kami akui bahwa pelaksanaan pembelajaran secara daring belum optimal karena sangat mendadak, tiba-tiba berhenti. Sekolah tidak ada kesempatan untuk mengkondisikan siswanya dan mempersiapkan secara detail. Untuk mengatasi kendala karena keterbatasan pada akses internet, baik karena tantangan ekonomi maupun letak geografis, dihimbau untuk mengikuti pembelajaran melalui TVRI yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud mulai tanggal 13 April hingga 3 bulan ke depan. Dan Dinas Pendidikan bersama-sama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Blora akan selalu membuat kajian terkait belajar di rumah. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah menggantikan peran guru untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, sehingga tercipta sinergitas tripusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Bapak Ibu warga masyarakat Blora yang kami hormati, tak lupa untuk anak-anakku semuanya, para peserta didik yang sungguh kami cintai dan kami banggakan. Sebentar lagi tahun pelajaran 2019-2020 akan segera berakhir, yang akan diawali dengan penilaian akhir tahun atau ulangan kenaikan kelas secara online,
Untuk SMP dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 8 Juni 2020. Sedangkan untuk SD ditiadakan. Pengumuman kelulusan SMP tanggal 5 Juni 2020, sedangkan untuk SD tanggal 15 Juni 2020. SMP dilaksanakan secara online atau daring untuk meminimalkan potensi peserta didik terpapar COVID-19. Sedangkan untuk SD secara online atau kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa. Kami tahu bahwa tentunya para peserta didik sudah sangat merindukan sekolah tempat belajar, rindu pada Bapak Ibu guru, rindu untuk bercengkrama dengan teman-temannya. Akan tetapi kesehatan lahir batin, keselamatan siswa, guru, kepala sekolah, semua warga sekolah dan orang tua siswa lebih utama. Untuk itu tetap di rumah saja, terapkan pola hidup bersih dan sehat, sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, gunakan masker, jaga jarak, social distancing, physical distancing. Sekolah dilarang mengundang orang tua peserta didik yang bisa menimbulkan kerumunan massal. Dan mohon bantuan Bapak Ibu orang tua untuk mengawal, memantau putra-putrinya agar tidak merayakan kelulusan dengan turun ke jalan, konvoi maupun coret-coret baju. Sedangkan untuk penyerahan buku laporan hasil belajar atau rapot SD dan SMP akan dilaksanakan tanggal 19 Juni 2020 untuk sekolah yang melaksanakan 5 hari sekolah, dan tanggal 20 Juni 2020 untuk sekolah yang melaksanakan 6 hari sekolah. Bapak Ibu guru nanti akan mengantar buku rapot tersebut ke rumah masing-masing para peserta didik dengan protokol kesehatan tentunya. Anak-anak tetap di rumah saja. Bapak Ibu warga masyarakat Blora yang kami hormati, yang tidak kalah pentingnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu mengenai PPDB, penerimaan peserta didik baru mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP akan dilaksanakan untuk PAUD SD tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2020. Sedangkan SMP dimulai tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2020, dilaksanakan secara online. Sesuai dengan peraturan Mendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta peraturan Bupati Blora nomor 24 tahun 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Calon peserta didik baru TK dan SD ditekankan pada usia, yaitu 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk kelas A, dan 6 tahun atau paling rendah 5 tahun untuk kelas B. Calon peserta didik baru kelas 1 SD berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun untuk SD. Berbasis zonasi 80% dari daya tampung, kemudian jalur afirmasi 15%, dan perpindahan tugas orang tua 5%. Tidak ada tes membaca, menulis maupun berhitung. Calon peserta didik baru kelas 7 SMP berusia paling tinggi 15
15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. PPDB jenjang SMP dilaksanakan melalui 4 jalur, yaitu yang pertama jalur zonasi sebesar kuotanya 50% dari daya tampung sekolah. Ini termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Penilaian nilai zonasi berdasarkan zonasi wilayah dan zonasi jarak dari Google Map. Yang kedua, jalur afirmasi. Kuota 15% dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang berdomisili di dalam ataupun di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan kepemilikan KIP ataupun PKH dari dinas atau instansi yang berwenang. Yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dengan kuota 5% dari daya tampung sekolah. Ini dapat digunakan untuk anak guru, TNI, Polri, pengusaha yang dibuktikan dengan penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Dan yang keempat adalah jalur prestasi, kuota 30% dari daya tampung sekolah. Karena tahun ini ujian nasional ditiadakan, maka untuk menentukan prestasi ini berdasarkan akumulasi nilai rapot 5 semester terakhir dan atau prestasi akademik maupun non-akademik di luar rapot. Ini hasil lomba dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional sampai internasional. Pelaksanaan PPDB mengikuti protokol kesehatan terkait COVID-19. Sekolah dilarang mengumpulkan orang tua maupun siswa. Oleh karena itu ada relaksasi. Tidak perlu ada legalisasi, tetapi wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik tentang kebenaran data yang diupload. Bapak Ibu, warga masyarakat Blora yang kami hormati, yang terakhir adalah mengenai dana BOS, bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 8 2020 tentang petunjuk teknis BOS, akan memberikan kelonggaran untuk pembayaran honorarium GTT PTT dan membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 seperti alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah, serta untuk membiayai pembelajaran daring atau jarak jauh sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, akhirnya marilah kita selalu berdoa agar COVID-19 segera berlalu, situasi segera normal kembali, anak-anak kita bisa kembali ke sekolah, tetap semangat dan motivasi belajar tidak harus menyerah karena pandemi COVID-19. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, sekali layar terkembang, pantang untuk diturunkan sebelum sampai tujuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiri kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Kami dari Rumah Sakit Dr. Sutyono Blora melaporkan saat ini pasien yang dirawat di isolasi rumah sakit sejumlah 5 penuh, kemudian di Bakti Padma sejumlah 24, mau ada tambahan 1 lagi, jadi sudah penuh juga di Bakti Padma. Sehingga untuk saat ini rumah sakit dan Bakti Padma penuh.
kemarin sudah 2 orang dinyatakan swab negatif sehingga dipulangkan, diganti yang baru. Nah, oleh karena itu makanya kami dukungan dari masyarakat ya, dan semuanya, karena isolasi ini memang tidak mengenakan, sehingga mohon dukungannya sehingga mereka yang akan diisolasi berikan kesempatan untuk kesehatan diri sendiri maupun masyarakat lain ya. Dan saya juga menyampaikan kepada para tenaga kesehatan, jaga kesehatan yang baik, kemudian tetap bersemangat karena ini kemungkinan masih panjang, sehingga panjangan semuanya lah nanti akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Blora semuanya, sehingga betul-betul kami berharap banyak kepada panjenengan semuanya untuk tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan yang baik. Dan saya cukup dengan terima kasih juga kepada para donatur yang sampai sekarang masih memberikan bantuan-bantuan baik itu masker, alat kesehatan sampai makanan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang akan menggantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.